Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 10 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena pada akhirnya Yesus menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, berjudul Seluruh Ciptaan Terkena Dampak Pertentangan Besar. Dari palungan hingga salib, setan mengikuti anak Allah. Godaan-godaan menerjangnya bagai badai, namun semakin dahsyat pertentangan itu, semakin ia akrab dengan godaan-godaan yang menimpa manusia. Dan semakin siap ia untuk menolong mereka yang tergoda. Beratnya pencobaan yang Kristus lalui sebanding dengan nilai objek yang akan diperoleh atau hilang oleh keberhasilan atau kegagalannya. Bukan hanya kepentingan satu dunia yang terlibat, dunia ini adalah medan perang, tetapi seluruh dunia yang telah Allah ciptakan terdampak oleh akibat pertentangan tersebut. Agar dapat memerintah sebagai penguasa tertinggi, setan berusaha untuk menggulingkan Kristus. Ia merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Kristus hanya karena sampai akhir ia berharap bahwa Kristus tidak akan menanggung kematian yang mengerikan seperti yang dapat dibayangkan oleh hikmat neraka. Ia berusaha membuktikan kebenaran pernyataannya bahwa Kristus tidak mengorbankan dirinya sendiri. Didorong oleh pengaruh setan, orang banyak menuntut penyaliban Kristus. Seluruh surga menyaksikan langkah-langkah penghinaan Kristus, pengadilan, penolakan, dan kematiannya. Ketika di kayu salib, ia berseru, "Sudah selesai." Peperangan berakhir. Darah orang yang tak bersalah ditumpahkan bagi yang bersalah. Nyawa yang ia serahkan menebus umat manusia dari kematian kekal dan memeteraikan hukuman bagi dia yang berkuasa atas maut, iblis. Setan berusaha membuatnya tampak seolah-olah ia sedang bekerja untuk kebebasan alam semesta, bahkan ketika Kristus
berada di kayu salib, musuh bertekad untuk membuat argumen-argumennya begitu beragam, begitu menipu, begitu licik, sehingga semua orang akan yakin bahwa hukum Allah bersifat kejam. Ia sendiri yang merencanakan segala rencana jahat, mengobarkan setiap pikiran untuk mendatangkan penderitaan atas Kristus. Ia sendiri yang menghasut tuduhan-tuduhan palsu terhadap Dia yang hanya berbuat baik. Ia sendiri yang mengilhami perbuatan-perbuatan kejam yang menambah penderitaan anak Allah yang murni, yang kudus, yang tak berdosa. Dengan tindakan ini, setan telah menempa rantai yang akan mengikatnya. Alam semesta surgawi akan menjadi saksi keadilan Allah dalam hukumnya. Sorga sendiri melihat seperti apa surga jika ia ada di dalamnya. Hati semua orang di alam semesta surgawi bersatu dalam memandang hukum Allah sebagai suatu yang tak berubah. Mereka mendukung pemerintahnya yang untuk menebus pelanggar tidak menyayangkan anaknya sendiri dari penderitaan hukuman dosa. Dalam pelayanannya, Kristus melalui perkataan dan perbuatan membela kehormatan hukum Allah untuk tujuan Ia datang ke dunia. Demikianlah bacaan renungan pagi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pernahkah kita pikirkan siapakah yang terlibat di dalam pertentangan besar tersebut? Renungan hari ini dikutip dari manuskrip 1 tahun 1902 dan dalam manuskrip tersebut dinyatakan siapa yang terlibat dalam pertentangan besar tersebut. Kita baca dalam paragraf 18 yang berkata, mereka menyaksikan Dia yang membawa panji kebenaran mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, demi mempertahankan kebenaran. Sementara Dia yang membawa panji pemberontakan terus menuduh Allah kebenaran. Maka dunia-dunia di alam semesta dan sorga sendiri terkagum-kagum akan kesabaran yang telah lama ditunjukkan Allah kepada setan. Pemerintahan Allah aman, hukumnya terbukti tanpa celah. Bapa, Anak, dan Lucifer dinyatakan dalam hubungan mereka yang sebenarnya antara satu sama lain. Pertentangan besar tersebut yang bermula di sorga adalah antara Bapa dan Anaknya terhadap setan, yaitu Lucifer. Sebab Lucifer memberontak kepada Allah Bapa dan Anaknya. Tidak ada catatan atau tulisan yang menyatakan bahwa setan memberontak kepada Trinitas. Tidak ada. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan dalam Early Writings halaman 145 paragraf 1. Tetapi ketika Allah berkata kepada Anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, setan cemburu kepada Yesus. Dia ingin dikonsultasikan tentang pembentukan manusia. Dan karena tidak, dia dipenuhi dengan iri hati, cemburu, dan kebencian. Dia ingin menerima penghargaan tertinggi di surga sesudah Allah. Setan cemburu kepada Yesus, Anak Allah. Setan tidak cemburu kepada Trinitas atau cemburu kepada Allah Anak. Oh tidak. Setan cemburu kepada Anak Allah. Sebab Allah hanya mengajak Anaknya untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah dan Anaknya. Itu sebabnya Lucifer menginginkan posisi Anak Allah. Selected Messages, buku pertama, halaman 222, paragraf 2. Ketika setan telah berhasil memenangkan banyak malaikat ke pihaknya, dia membawa maksudnya kepada Allah, menyatakan bahwa adalah keinginan para malaikat agar dia menduduki posisi yang dipegang Kristus. Jadi, setan cemburu kepada Anak Allah dan menginginkan posisi yang dipegang oleh Anak Allah. Tidak ada catatan yang menyatakan setan cemburu kepada Allah Roh Kudus
atau menginginkan posisi Allah Roh Kudus. Tidak ada. Mengapa? Sebab setan tahu bahwa di sorga tidak ada Trinitas. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 290 paragraf 3. Agar dapat memerintah sebagai penguasa tertinggi, setan berusaha untuk menggulingkan Kristus. Ia, yaitu setan, merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Kristus tidak lain karena sampai akhir ia, yaitu setan, berharap bahwa Kristus tidak akan menanggung kematian yang mengerikan, seperti yang dapat dibayangkan oleh hikmat neraka. Ia, yaitu setan, berusaha membuktikan kebenaran pernyataannya bahwa Kristus tidak mengorbankan dirinya sendiri. Inilah pertentangan besar yang berdampak kepada seluruh alam semesta, yaitu di sisi kebenaran ada Bapa dan Anaknya, dan di sisi kepalsuan ada Lucifer dan para pengikutnya. Kapan pertentangan besar tersebut berakhir? Christ Triumphant halaman 290 paragraf 4 berkata, ketika di kayu salib ia berseru, "Sudah selesai." Peperangan berakhir. Darah orang yang tak bersalah ditumpahkan bagi yang bersalah. Nyawa yang ia serahkan menebus umat manusia dari kematian kekal dan memeteraikan hukuman bagi dia yang berkuasa atas maut, iblis. Namun, meski sudah berakhir peperangan tersebut, masih ada upaya setan selanjutnya. Apakah itu? Wahyu 12 ayat 17 berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Lucifer tahu dia sudah kalah total. Lucifer tahu bahwa dia pasti binasa. Lucifer tahu bahwa upayanya untuk menjadi setara dengan Allah gagal. Lucifer tahu bahwa dia tidak bisa mengambil posisi Yesus. Karena itu, yang Lucifer dapat buat adalah memerangi para pengikut Allah Bapa dan Anaknya. Mereka yang menuruti hukum Allah Bapa dan memiliki kesaksian Anak Allah. Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Christ Triumphant halaman 28 paragraf 2, ada perselisihan antara kekuatan baik dan jahat, antara malaikat yang setia dan yang tidak setia. Tidak ada persetujuan antara Kristus dan setan, dan mereka tidak akan pernah sepakat. Di setiap zaman, gereja Allah yang sejati telah terlibat dalam peperangan yang menentukan melawan agen-agen setan. Sampai pertentangan berakhir, pergumulan akan berlanjut antara malaikat jahat dan orang jahat di satu sisi, dan malaikat suci dan orang beriman sejati di sisi lain. Tak pernah akan ada persetujuan antara Kristus dan setan. Dan karena setan sudah kalah, dia hanya bisa menyerang pengikut Yesus. Oleh sebab itu, Yesus mencurahkan Roh-Nya, agar oleh menerima Roh-Nya Yesus, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka kita menang sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa pertentangan besar telah berakhir saat Yesus mati di kayu salib. Dan kemenangan tersebut dapat menjadi bagian kami, asal kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima Roh Kristus, itulah kuasa yang dapat menolong kami, memampukan kami untuk menang melawan serangan-serangan setan, sebab dia tahu dia sudah kalah dan pasti binasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus.
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.